dan kita perlu waktu untuk mengganti densitas lumpur kita menjadi lebih berat, maka pasti kick itu akan terjadi. Ya. Nah, untuk menanggulangi kick ini biasanya kita akan tambahkan tekanan dari surface, gitu ya. Memang kita tambahkan tekanan. Nah, penambahan tekanannya itu seberapa besar, kita harus tidak hanya harus tahu tekanan formasinya, tapi juga harus tahu tekanan rekahnya. Kalau kita menambahkan lebih besar daripada tekanan formasi, tapi gapnya terlalu besar, bahkan melebihi tekanan rekah, gitu ya, maka formasinya bisa frag. Kalau formasinya frag, gitu ya, lumpur kita masuk ke dalam formasi, maka ketinggian kolom lumpur yang ada di well kita akan berkurang, di sumur kita berkurang. Oke, maka tekanan hidrostatiknya akan berkurang. Jatuhnya adalah tidak bisa mengimbangi tekanan formasi lagi, gitu kan ya. Maka kick akan terjadi lagi. Nah, kalau kolom lumpurnya itu dia itu berkurang sampai benar-benar kosong sumur kita, gitu ya, maka kick itu bisa jadi tidak bisa kita kendalikan. Bisa jadi nanti jadinya blowout, gitu ya. Jadi kick dan loss, gitu ya, apalagi rekahan, nah itu sangat berhubungan. Oke, makanya kita perlu tahu berapa sih tekanan formasi dan tekanan rekah di daerah kita tempat melaksanakan pemboran. Nah, ini sama seperti pertemuan yang sebelumnya, bahwa tekanan formasi itu sangat berhubungan dengan tekanan overburden. Ya, tekanan overburden adalah tekanan dari atau berat dari formasi yang ada di atasnya. Ya, itu akan menimbulkan gaya tekan ke bawah. Ya, itu adalah tekanan overburden. Oke, gradien tekanan overburden itu adalah tekanan overburden dibagi dengan kedalaman. Nah, biasanya gradien tekanan overburden itu adalah 1. Gitu ya. Nah, 1 itu dapatnya dari ini ya, persamaan yang minggu lalu. Gitu ya. Kalau tekanan overburden itu akan sama dengan tekanan matriksnya ditambah dengan tekanan pori atau tekanan formasi. Ya, dapat di situ kurang lebih adalah nilainya 1. Ini yang biasanya kita sering pakai, ya. Nah, tekanan formasi itu sama dengan tekanan pori. Tekanan pori itu adalah sama dengan tekanan dari fluida yang mengisi pori tersebut. Oke, nah biasanya kita pakainya adalah sebagai acuan, entah itu adalah tekanan hidrostatik air asin atau tekanan hidrostatik air tawar. Ya, jadi tekanan hidrostatik air asin itu adalah 0,465, ya. Kalau tekanan hidrostatik air tawar itu adalah 0,433. Ya, jadi kalau di convert ke ppg, air asin itu adalah 9 ppg, kalau air tawar itu adalah 8,33 ppg. Ya, jadi kalian bisa pakai, entah mau pakai gradien atau mau pakai dalam ppg, itu terserah. Oke, nah selain biasanya menggunakan pendekatan tekanan hidrostatik untuk mengetahui tekanan formasi, biasanya tekanan formasi itu bisa ditentukan dari analisa log dan DST. Oke, analisa log sudah kita pelajari ya pertemuan sebelumnya ya dengan metode Sonic, resistivity, density, gitu ya. Ada Johnson dan Ham dan sebagainya gitu ya metodenya. Nah, kalau DST kita nanti akan pelajari harusnya sekalian juga udah pelajari di well test. Ya, kalau belum sempat mempelajari di well test, silahkan kalian buka-buka materinya itu ya. Jadi DST itu adalah well test mini biasanya disebutnya. Jadi prosesnya sama seperti well test. Jadi akan ada chamber gitu ya yang diturunkan sampai ke daerah depan permukaan formasi kita. Kemudian chamber itu nanti akan dibuka dan menimbulkan delta pressure di sana. Jadi formasi kita akan mengeluarkan fluida formasi.
Iodoformasinya nanti akan ditangkap oleh chamber itu, kemudian dialirkan ke surface. Ya, jadi nanti akan DST itu akan merekod berapa sih delta P-nya gitu ya, tekanan formasinya berapa, kemudian Q-nya berapa, laju alirnya berapa, ya. Laju alirnya itu bisa tergantung, nanti kan ada macam-macam. Kalau ada minyak, ada air, ada gas, nanti akan terekod juga, ya. Q minyaknya berapa, Q airnya berapa, dan Q gasnya berapa. Jadi DST itu sifatnya adalah sama dengan well test mini. Q. Selain tekanan formasi, tadi sudah sempat saya jelaskan, yang perlu kita ketahui adalah tekanan reka. Nah, tekanan reka itu adalah tekanan maksimum yang bisa ditahan oleh formasi tersebut sebelum formasi itu pecah, gitu ya. Jadi kalau sudah melewati tekanan rekahnya, ya formasinya jadinya pecah, gitu ya, jadinya rekah. Oke. Nah, besarnya gradien tekanan reka ini dipengaruhi oleh biasanya dua, ya, tekanan overburden dan tekanan formasinya, gitu ya. Bisa menggunakan ini persamaan dari Hubbard dan Willis. Nah, Hubbard dan Willis ini adalah persamaan yang paling umum yang sering digunakan, gitu ya. Jadi tekanan fracture, gitu ya, gradiennya karena per depth ini ya, itu akan sama dengan sepertiga dari gradien overburden ditambah 2 kali gradien formasinya. Nah, selain menggunakan persamaan Hubbard dan Willis yang secara umum ya, yang paling umum, biasanya ya karena kita di lapangan itu biasanya menggunakan leak of test. Ya, leak of test itu prinsip kerjanya itu adalah kita memberikan tekanan tambahan. Jadi misalnya kita lagi ngebor nih, terus kita sampai ke kedalaman tertentu, interest kita gitu ya, formasi X gitu misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan tekanan di surface, gitu ya. Sengaja memang kita tambahkan tekanan di surface, gitu ya. Sedikit demi sedikit tekanannya ditambah, gitu ya. Berarti nanti akan ada loss di sana, gitu ya. Tapi terus tekanannya ditambah, akan naik, 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 naik terus. Kemudian pada saat tiba-tiba tekanannya turun, atau pada saat kolom lumpurnya itu tiba-tiba turun, gitu ya. Tapi kan kalau kolom lumpur turun agak susah untuk dilihat gitu ya secara langsung, karena kan kolom lumpur itu adalah sistem gitu ya. Kalau kita lihat di mud pit kan luas areanya besar gitu ya. Jadi kalau dia ketinggiannya turun akan tidak terlalu terlihat jelas kalau di mud pit. Jadi biasanya adalah indikatornya tekanan. Ya kalau tekanannya tiba-tiba turun, tekanan surface yang kita berikan gitu ya tiba-tiba turun, berarti terjadi itu ya, seperti tadi yang saya jelaskan, kejadian di mana lumpur itu masuk ke dalam rekahan, gitu ya. Nah, pada saat itu si driller engineer atau yang melakukan proses leak of test itu harus langsung segera melepaskan tekanan yang diberikan di surface, gitu ya. Tujuannya adalah kan kalau dia pada saat pertama-tama kali rekah, kita udah tahu dong berapa tekanan maksimum yang bisa ditahan oleh formasi kita. Nah, kita lepas langsung, tujuannya adalah untuk mengembalikan formasi itu dari dia sudah mereka atau sudah pecah, kembali lagi ke posisi awalnya. Jadi batuan kita itu kayak, kalau kalian tahu gitu ya, gigi kita gitu ya, kalau patah, sebenarnya itu bisa kalian sambung lagi. Kalian masukin aja ke susu, kalian beli susu murni gitu ya, susu ultra, kalian rendam di sana, ya, terus kalian ambil, kalian tempelin lagi ke patahan gigi kalian, itu bisa nyambung lagi gigi kalian, gitu. Nah, batuan kita itu juga sama seperti itu, jadi dia punya kemampuan, gitu ya, untuk dia kembali lagi seperti bentuk awalnya. Nah, kalau leak of test-nya itu nggak segera tekanan surface-nya kita lepaskan, nanti rekahannya itu akan menjadi permanen, pecahnya itu jadi permanen.
Nah, kita kan nggak mau formasi kita pecahnya permanen gitu, karena kan lebih sulit ya menanggulangi formasi atau kita treatment formasi yang punya rekahan itu sebenarnya agak sulit gitu ya. Tuh. Oke. Nah, sebenarnya selain Hubbard and Willis gitu ya, ada Matthew dan Kelly yang mengembangkan persamaan untuk mencari tekanan fracture. Tapi sebenarnya Matthew dan Kelly ini persamaannya terbatas untuk lapangan-lapangan tertentu. Misalnya kalau Matthew dan Kelly itu dia penelitiannya adalah di dua lapangan ini, di South Texas dengan Louisiana, gitu ya. Nah, kalau lapangan-lapangan di Indonesia ya tidak bisa menggunakan grafik ini, gitu ya. Kita harus mencari sendiri KI-nya. KI itu adalah matrix stress coefficient. Jadi sebenarnya kalau kalian punya kesempatan, gitu ya, KP di perusahaan atau TA di perusahaan dan mereka punya alat untuk mengukur matrix stress gitu ya, atau misalnya mereka punya core-nya gitu ya, dan itu bisa diukur matriks stressnya di lab. Nah, kalian bisa sebenarnya membuat persamaan sendiri, persamaan yang sama dengan Matthew Kelly untuk lapangan-lapangan di tempat kalian KP di Indonesia gitu misalnya. Jadi bisa ya. Nah, setelah kita mengetahui tekanan formasi, tekanan reka gitu ya, kita sekarang masuk ke bagian apa sih sebenarnya well kick itu kenapa sih bisa terjadi? Walaupun sebenarnya sudah saya jelaskan secara singkat tadi di awal bahwa well kick itu biasanya terjadi karena lumpur kita, tekanan dari lumpur kita yang tidak bisa mengimbangi tekanan formasi kan gitu. Misalnya yang pertama ya, ingat tekanan lumpur itu adalah tekanan hidrostatik lumpur. Tekanan hidrostatik adalah rho GH gitu ya. Nah, kalau di pemboran itu pakai yang 0,052 sekian-sekian itu ya. Jadi G-nya tidak ada masalah karena sudah dikonversi gitu ya. Nah, yang berarti yang berpengaruh adalah rho dan H. Kalau densitasnya lumpurnya kecil gitu ya, berarti tekanan hidrostatiknya kecil. Berarti tidak bisa mengimbangi tekanan formasi, maka akan terjadi kick. Yang kedua adalah H-nya. Ya, H itu adalah ketinggian. Jadi kalau ketinggian lumpur di dalam lubang bor itu kurang, ya, maka juga tekanan hidrostatiknya tidak mampu mengimbangi tekanan formasi. Jadi akan terjadi kick. Ya. Jadi poin 1 dan 2 itu berhubungan langsung dengan rumus tekanan hidrostatik. Ya. Nah, yang ketiga, jika terjadi kehilangan sirkulasi. Tadi ya, seperti tadi saya bilang, kalau pada saat kita melakukan pemboran gitu ya, tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga sih, misalnya kita ketemu formasi yang memiliki rekahan alami gitu ya, atau formasi yang sangat porus gitu ya, atau kita ketemu dengan formasi garam gitu ya, formasi garam kan sangat porus, maka lumpur kita itu akan masuk ke dalam formasi tersebut, ke dalam rekahan, ke dalam formasi yang poros, atau ke dalam kupat garam gitu ya, sehingga sistem kita akan mengalami kehilangan lumpur gitu ya. Nah, kehilangan lumpur itulah yang menyebabkan tekanan akan berkurang di dalam sumur kita, ya, sehingga tidak bisa mengimbangi tekanan formasi, maka akan terjadi kick juga. Nah, yang keempat adalah kandungan gas dalam lumpur. Ya, kandungan gas dalam lumpur kita tahu bahwa gas itu densitasnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan lumpur kita. Karena kan lumpur pemboran kita patokannya adalah kalau dia tidak 8,33 ppg sama dengan air tawar gitu ya. Kalau tidak adalah 9 ppg sama dengan air asin. Nah, gas itu densitasnya kurang dari air gitu. Maka adanya kandungan gas di dalam lumpur akan menurunkan berat jenis dari lumpur. Oke, jatuhnya adalah akan sama dengan yang pertama. Kalau berat jenis lumpurnya kurang, dia tidak bisa mengimbangi tekanan formasi.
maka akan terjadi kick, ya. Nah, yang terakhir adalah akibat efek dari penghisap. Jadi pada saat kita menaikkan rangkaian dari drill string gitu ya, misalnya kita mau ganti bor gitu ya, pahat, ganti bit gitu ya, atau pada saat kita sudah selesai melakukan pemboran dalam satu section, kemudian kita mau ganti alatnya jadi alat logging gitu ya. Nah, pada saat kita menarik, gitu ya, kalau kita menariknya itu melebihi kecepatan standar, gitu ya, itu ada rule of thumb-nya, gitu, maka akan ada efek hisap, gitu ya, sama aja kayak kalian misalnya bersihin toilet gitu ya, pakai alat penghisap gitu ya, kalau kalian nariknya cuman dengan tenaga yang ringan gitu ya, dia nggak akan menyedot gitu airnya. Tapi kalau kalian dorong dengan keras terus tarik dengan keras gitu ya, dia kan akan airnya itu tiba-tiba akan naik terus turun lagi gitu ya. Nah, ini adalah efek hisap. Jadi pada saat dia ketarik gitu ya, maka form fluida ke dalam sumur ini. Jadi penyebabnya adalah lima ini ya. Kita tidak tahu, tidak bisa melihat. Nah, tanda-tandanya ini harus tidak bisa satu berdiri sendiri, ya, tapi harus kombinasi. Oke, misalnya laju penembusan tiba-tiba naik, gitu ya. Laju penembusan adalah ROP, rate of penetration, ya. Tentu, karena kenapa kalau laju penembusan tiba-tiba naik? Adanya well kick kan adalah fluid formasi masuk ke dalam sumur, ya, berarti ada aliran itu atau ada tekanan ya dari formasi ke dalam sumur, ya. Maka akan ada daya tambahan untuk melepaskan cutting gitu ya dari batuan itu lepas ke dalam sumur. Makanya laju penembusannya itu naik, gitu ya. Nah, tapi diperhatikan juga laju penembusan naik atau turun itu bisa jadi karena menembus formasi atau lapisan yang berbeda. Misalnya kalian mau menembusnya formasinya granit gitu ya, keras tuh. Jadi ROP-nya akan kecil gitu ya. Terus di bawahnya granit ada formasi sandstone gitu yang porous, permeable gitu ya, lebih mudah ditembus, maka kan ROP tiba-tiba naik juga gitu ya. Jadi tidak bisa ROP tiba-tiba naik ini menjadi satu patokan sendiri yang berdiri sendiri. Kalau semuanya tiba-tiba tidak bisa. Jadi harus cek lagi tanda-tanda yang lain. Misalnya tanda yang lain adalah volume lumpur di tangki itu naik, ya. Nah, kalau kalian ingat pertemuan sebelumnya kan ada gambar tentang sistem lumpur gitu ya. Jadi dari mudpit kita buat lumpurnya, kemudian masuk ke tangki lumpur, kemudian baru masuk ke pompa. Dari pompa baru dialirkan ke drill string, dari drill string baru dia ke anulus mengangkat cutting, kembali lagi ke surface, ke four line surface, kemudian masuk ke peralatan pemilahan ya, ada seal shaker, ada sander, ada filter dan sebagainya, kan ya. Lalu masuk lagi ke mudpit. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, kalau di mudpit itu turun ketinggiannya itu agak susah melihatnya, ya, karena turun atau naik ya ketinggiannya, karena luasan mudpit yang cukup besar. Ya, jadi biasanya kita bukan lihat ya, jadi ada indikator di dalam tangki lumpur. Ya. Jadi kalau dia tangki volumenya tiba-tiba naik, gitu ya, tanda tanya nih kita mulai. Berarti ada volume tambahan dong di sistem kita. Tuh, misalnya sistem kita udah di set ketinggian dari lumpur di tangkinya itu berapa, misalnya 10 feet gitu ya.
kemudian kok tiba-tiba naik jadi 12 feet gitu. Berarti kan ada penambahan volume selain dari lumpur kita, gitu kan ya. Nah, ini baru kalau kita gabungkan gitu ya, tanda-tanda dua tanda ini aja, nah kita bisa confirm kalau oh kemungkinan ini ada kick ya, terjadi kick di sumur kita. Nah, tanda-tanda yang lain di flow line, di surface, laju alirnya itu bertambah, kemudian temperaturnya juga bertambah. Oke, berat jenis lumpurnya turun. Nah, seperti tadi, biasanya kick ya, fluida formasi kita, kalau terjadi kick itu kan berarti ada pada formasi-formasi yang abnormal. Nah, formasi yang abnormal itu kan salah satu ya kenapa formasi itu bisa abnormal ya di pertemuan sebelumnya karena isi fluida dari formasi tersebut bukanlah air gitu ya. Jadi adalah gas atau minyak. Nah, pada saat terjadi kick, gas masuk ke dalam sistem lumpur kita, maka berat jenis lumpur kita akan turun. Tekan ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian tentu karena dia adalah fluidanya berasal dari formasi, formasi kita ada pada kedalaman tertentu yang lebih dalam daripada surface, maka temperatur dari fluida kita pasti lebih tinggi daripada lumpur kita. Maka di flow line temperaturnya pasti naik karena kan bercampur dengan gas yang tekanannya lebih tinggi kan gitu. Oke, nah karena volumenya bertambah gitu ya, sedangkan eh, luasan pipa surface pipa di flow line itu tetap sama luas penampangnya, maka mau nggak mau laju alirnya harus bertambah ya, kayak Q sama dengan V per A kan gitu. V-nya nambah, A-nya tetap, berarti Q-nya bertambah juga kan gitu, makanya laju alirnya naik. Oke, kemudian ciri yang lain adalah tekanan pompa turun tapi kecepatan pompanya naik. Kenapa tekanan pompanya turun? Karena tadi berat jenis lumpurnya turun, kan? Kalau berat jenis lumpurnya turun, berarti usahanya pompa untuk memompakan si lumpur ini menjadi lebih kecil, kan gitu. Jadi tekanan pompa menurun. Tapi kecepatan pompa naik karena volumenya naik, kan itu. Jadi pompanya harus lebih cepat nih bekerja untuk mengalirkan volume yang lebih besar, kan gitu. Nah, berat pahat bor turun ya dan putaran naik. Ini sangat berhubungan dengan ROP, laju penembusan yang tiba-tiba naik. Ya, kalau laju penembusannya tiba-tiba naik, ya berarti kan formasinya lebih mudah untuk ditembus ya. Kalau formasinya lebih mudah untuk ditembus, berarti tidak perlu, maksudnya secara sistem ya, bitnya tetap sama beratnya kalau di surface, tapi berat pahat atau berat bit yang dirasakan oleh sistem tersebut menjadi lebih ringan karena formasinya lebih mudah untuk ditembus gitu ya. Tapi putarannya jadi lebih cepat, gitu ya. Bitnya lebih cepat berputar. Oke, karena kan batuannya lebih mudah untuk digerus gitu ya. Kalau dia sulit untuk digerus, putarannya akan melambat gitu. Jadi kalau lebih mudah ya putarannya lebih cepat. Kemudian hadirnya gelembung-gelembung gas pada lumpur ya, karena tadi ya fluidakik biasanya itu adalah hidrokarbon, maksudnya minyak atau gas. Nah, balik lagi, kenapa sih selalu disebutnya gas gitu misalnya ya? Padahal kan belum tentu kicknya itu adalah gas. Ingat, lagi FR. Kalau di formasi itu adalah fasenya minyak, ya di surface ya fasenya itu akan berubah ya karena dia sudah melewati tekanan bubble point-nya kan gitu. Berarti akan ada gas juga itu ya di dalam lumpur kita. Karena kan yang kita amati adalah lumpur yang di surface kan gitu, bukan lumpur yang di dasar sumur. Ya. Oke, kemudian berat jenis shale yang relatif turun. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan uh, resistivitas juga sebenarnya ya. Karena gini,
eh, pada saat kita melaksanakan pemboran, gitu ya, kita akan ketemu kan formasi-formasi yang mengandung sil, ya. Misalnya pada kenyataannya, misalnya walaupun formasi kita sandstone, sandstone-nya kan juga tidak clean gitu ya, pasti ada pengotornya, ada shieldnya. Nah, kita tahu bahwa shield itu adalah yang mengikat air, gitu ya. Shield itu suka sama air, jadi kalau ada air diikat sama shield. Makanya kan biasanya formasi-formasi yang shieldnya banyak itu saturasi airnya pasti besar, gitu ya, hidrokarbonnya kecil. Makanya kita lebih memilih adalah sandstone yang ringan, clean gitu, lebih clean, itu yang kita cari. Nah, berat jenis shale, ya kalau dia shale-nya banyak, gitu ya, mengikat airnya banyak, maka berat jenisnya ya tinggi, gitu ya. Kalau dia ketemu lapisannya abnormal, biasanya yang porous, yang permeable, kemudian isinya adalah hidrokarbon, maka tentu berat jenis shale-nya akan relatif turun. Nah, kemudian cara lain adalah menggunakan metode de-eksponen. Nah, metode de-eksponen ini adalah kalau yang lain ini kan kita lihat secara kualitatif gitu ya, kualitasnya di lapangan seperti apa. Nah, kalau di eksponen dia itu secara kuantitatif. Jadi lebih pasti sebenarnya. Dan dia mengambil data-data parameter pemboran. Jadi misalnya kayak ROP itu kan sebenarnya secara real time bisa kita tahu nilainya gitu ya. Kemudian berat pahat gitu ya, terus putaran dari bit itu kan secara real time bisa kita tahu nilainya itu. Nah, semua itu digabungkan nilainya uh, menjadi D eksponen. Jadi secara real time kita bisa tahu D eksponennya. Kalau D eksponennya dilihat relatif turun nilainya gitu ya per kedalaman, maka kick nih di sumur kita. Nah, pasti ya rumusnya adalah yang ini ya. Jadi di eksponen itu adalah mengkombinasikan parameter pemboran. Ya, R itu adalah RUP. Oke, maaf ya. R itu adalah RUP gitu ya. Rate of penetration feet per hour satuannya. Kemudian N itu adalah RPM, putaran dari bit. Kemudian W itu adalah weight of bit atau berat dari bitnya. Kemudian DPA itu adalah diameter dari pahatnya. Oke, okay. Ini adalah D eksponen. Kemudian D eksponen itu harus dikoreksi. Kenapa harus dikoreksi? Karena D eksponen, karena semua parameter ROB, kemudian berat dari bit, terus putaran, itu kan tidak hanya bergantung dari formasinya, tapi juga bergantung dari lumpur yang kita gunakan, terutama adalah berat jenis lumpur. Jadi, karena berat jenis lumpurnya adalah berbeda-beda yang kita gunakan sepanjang kedalaman pemboran, maka di eksponen itu harus kita koreksi ya terhadap berat jenis lumpur normal dan berat jenis lumpur aktual atau yang kenyataan yang kita pakai gitu ya per kedalaman. Nah, normalnya biasanya kita gunakan adalah 9 ppg karena acuan kita adalah tekanan hidrostatik dari air asin. Oke, itu. Nah, yang perlu saya tekankan di rumus D eksponen gitu ya adalah ini yang 10 pangkat 6. Hati-hati ya, hati-hatinya adalah ini ya, WOB, weight on bit itu ya, dia itu dalam 1000 pounds satuannya. Oke, okay. Makanya dia 10 pangkat 6. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian misalnya memasukkan WOB-nya itu adalah 25 gitu ya, bukan
25 dikali 10.000. Ya, tapi 25 aja yang kalian masukkan. Maka rumusnya adalah bukan 10 pangkat 6, tapi 10 pangkat 3. Oke, kalau WOB-nya kalian masukkan 25 dikali 10 pangkat 3 atau 10.000 alias 25.000, kalian masukkan nilai berat WOB-nya, ya, maka yang di bawah ini adalah 10 pangkat 6 tetap. Gitu ya. Jadi sebenarnya karena berat bitnya ya, kalau kalian masukin 25 dikali 10 pangkat 3 gitu ya, 10 pangkat 3 sebenarnya bisa mengurangi 10 pangkat 6 kan, jadi 10 pangkat 6 nya berubah jadi 10 pangkat 3 gitu ya. Jadi hati-hati, ada rumus yang dia pakai D-nya itu adalah 10 pangkat 3, ada yang pakai 10 pangkat 6. Jadi jangan bingung gitu ya, ini gimana kok yang satu 10 pangkat 3, satu 10 pangkat 6. Jawabannya adalah karena berat dari pahatnya. Tergantung kalian mau masukin berapa. Gitu ya, 25 atau 25 kali 10 pangkat 3. Kalau berdasarkan contoh yang baris pertama. Oke. Ini adalah contoh soalnya, gitu ya. Contoh bukan contoh soal. Jadi contoh kalau di lapangan gitu ya, ini adalah depth-nya, kedalaman yang kita tembus. Kemudian ini adalah penetration yang tercatat. Ya. Ini adalah berat dari bit yang tercatat, ini adalah putarannya, ini adalah densitas dari lumpur yang digunakan. Oke, gradient fracture itu adalah data tambahan. Oke ya. Nah, kalian harus mengolah data ini untuk mengetahui. Tadi kan di kisi-kisinya adalah di eksponen itu kalau dia makin kedalaman itu ada penyimpangan makin kecil, maka itu adalah tanda-tanda terjadinya kick. Ya. Nah, bagaimana alur pengerjaannya ini juga sudah diberikan di slide. Pertama, kita harus membuat gitu ya atau memplot grafik D exponent correction gitu ya di kertas kartesian. Jadi correction ya. Pertama kalian cari dulu D eksponennya, baru cari D eksponen correction-nya. Nilai D eksponen correction itulah yang diplot di grafik kartesian. Ya, Y-nya adalah kedalaman, X-nya itu adalah di eksponen correction. Kemudian kalian tarik garis normalnya. Ya, kalian tarik garis normalnya, baru cari persamaannya apa. Lalu buat garis-garis overlay untuk setiap kenaikan dari MMW. Nah, saya kasih contoh ya di Excel. Saya buka dulu. Jadi proses pengerjaan di eksponen itu seperti apa sebenarnya? Nah, udah kelihatan ya Excel-nya ya. Jadi ini adalah contoh. Contohnya nggak sama ya dengan yang di slide. Jadi di slide itu adalah supaya kalian bisa mengerjakan latihan secara mandiri. Ya, ini adalah soal yang lain, data yang lain maksudnya. Jadi kita punya data depth, ya, data ROP, WOB, RPM, densitas, gradient fracture sama seperti yang ada di slide. Ya, data-datanya apa saja. Kemudian debitnya gitu ya atau diameter bitnya itu ada dua ya kalau di sini. Jadi ada 8,5 sama 7,875 ya. Kemudian romatnya itu normal ya, adalah 9 ya karena kita pakai acuan adalah air asin. Nah, sekarang kalian tinggal cari D eksponennya dulu kan. Oke. D eksponennya adalah rumusnya yang tadi kayak tadi, RPM, log dari RPM dibagi dengan dan lain-lain. Ya. Nah, di sini saya memasukkannya adalah
berat bitnya adalah D4 dikali dengan 1000. Nih ya, 35 dikali dengan 1000. Makanya rumus saya adalah dibagi 10 pangkat 6. Nah, kalau kalian mau hilangkan 1000-nya gitu ya, nggak masalah. Maka berarti dibaginya adalah dengan 10 pangkat 3. Ya, hasilnya akan sama. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Ya. Nah, kalian cari di eksponennya semua di tiap kedalaman, kemudian cari D correction-nya berapa. D correction adalah D eksponen dikali rumat normal, rumat normalnya adalah 9, dibagi dengan rumat kenyataan yang digunakan di lapangan. Ya, kalau dia ternyata di lapangan 9, ya berarti D eksponennya akan sama dengan D correction-nya. Begitu. Ya, setelah kalian mendapatkan nilai D correction, kemudian kalian plot di grafik kartesian. Ini grafiknya. Y-nya adalah kedalaman, X-nya itu adalah D eksponen. Kalian plot nih, ya. Kemudian kalian tarik garis normalnya. Ya, garisnya ini adalah garis normal. Oke, jadi kan tadi sudah dikasih hint tuh ya. Jadi kalau di eksponennya turun, itu adalah kondisi terjadinya kick kan gitu. Maka yang normal, nilai D eksponen itu naik kan gitu. Nilai D eksponen naik. Berarti yang kita cari adalah data-data yang memiliki kecenderungan dari kiri ke kanan. Ya, data-datanya mana yang kita regresi gitu ya. Ini adalah garis normalnya dari D eksponen correction ya. Kemudian kita cari persamaannya, kan gitu ya, dengan R kuadratnya. Ya, R kuadrat untuk menandakan aja kalau memang regresi kita itu cukup baik kan gitu. Ya, kita dapat persamaannya adalah Y sama dengan sekian-sekian, X dikurangi sekian. Gitu ya, ini adalah ini. Oke. Nah, dari persamaan ini kita dapat nilai M-nya atau slope-nya ya sekian, kemudian konstantanya berapa. Oke, kita dapatkan ya. Nah, nilai slope dan konstanta inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai D normal 9 ppg-nya. Ya. Jadi yang garis ini, ya, ini adalah D normal dari data D correction kita. Atau data dari 9 ppg. Karena kan D correction kita semuanya acuannya menggunakan rumat normal 9, kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita mencari titik-titik yang ada pada garis ini sebenarnya. Jadi dibalik. Jadi setelah kita dapat di correction, gitu ya, kita cari garisnya. Sekarang dari garis ini kita tahu persamaannya. Kita cari sekarang titik-titik ya di kedalaman yang sama, tapi yang ada di dalam garis ini. Jadi kalau misalnya kedalaman ini misalnya birunya ini kan dia tidak pas jatuhnya di garis yang hitam gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari kalau birunya ini agak digeser ke kanan supaya sesuai dengan garisnya yang di titik hitam, itu nilai di eksponen correction-nya itu berapa. Itulah yang disebut sebagai D normal 9 ppg. Gitu ya. Nah, nanti itu akan berhubungan di slide, itu akan berhubungan dengan tahapan yang ketiga. Jadi garis-garis overlay untuk kenaikan EMW sebesar 1 ppg 9, 10, 11 itu adalah yang tadi ya. Kalau D normalnya kita naikkan tidak hanya 9 gitu ya, tapi D normalnya kita pakai 10 misalnya. Kemudian D normalnya kita pakai 11, D normalnya kita pakai 12, itu seperti apa. Nah, ini yang di kanan ini ya. Jadi saya hitung sampai D normalnya 14 ppg. Ya, cara mencarinya adalah menggunakan persamaan D normal yang ini, kan? Oke, persamaannya kalian tahu, Y-nya itu adalah kedalaman, oke, X-nya itu adalah yang mau kita cari, kan? Itu adalah D correction normalnya, ya kan? X yang mau kita cari. Oke, M itu adalah slope-nya, C itu konstanta. Jadi kita cari, karena kita mau cari tahu X, berarti kan Y
Ya, Y itu adalah kedalaman ditambah dengan konstantanya, kan gitu. Ya, dibagi dengan slope-nya. Itulah X-nya. Nilai D normal correction dari regresinya. Gitu ya. Nah, terus kita cari terus sampai kedalaman yang sesuai dengan data kita. Oke, itulah D normal 9 ppg. Kemudian saat beralih ke 10 ppg, ya, tinggal menggunakan perbandingan biasa. Ya, jadi kan kalian tahu tuh perbandingan kalau A banding B sama dengan C banding D, ya. Kalian mau nyari A, ya, berarti B kali C dibagi dengan D, kan gitu. Ya, jadi untuk mencari 10, 11, 12, 13, 14 itu menggunakan perbandingan aja. Nah, karena dia adalah sekarang 10, awalnya adalah 9, ya. Oke, berarti ya tinggal dicari aja D normalnya ini gitu ya, dikali dengan 9 dibagi dengan 10 gitu. Jadi dapat D normal yang 10 ppg itu berapa, kemudian yang 11 berapa, 12 berapa, 13 berapa, 14 berapa. Oke, dapatlah di overlay. Oke, nih. Sebenarnya tujuannya tahu ya overlay itu sebenarnya bukan untuk mengetahui adanya kick, bukan. Kalau mengetahui adanya kick ya tinggal lihat D normal yang 9 ini ya, pada saat dia ada penyimpangan ke kiri itu pasti terjadi kick. Gitu. Nah, tujuannya kita melakukan overlay ini sebenarnya adalah kita mengetahui berapa sih sebenarnya densitas lumpur yang harus kita buat gitu ya untuk menanggulangi kick yang ada atau kick yang terjadi di sumur kita. Ya. Misalnya gitu ya, awalnya kan 9 nih ppg ya. Oke nih sampai kedalaman 9.500 gitu kan ya. Pada saat kedalaman 9.500 ternyata 9 ppg nggak oke karena di eksponennya itu menyimpang ke kiri gitu ya. Nah, berapa ppg yang harus kita siapkan untuk menanggulangi kick kita? Nah, biasanya kalau lumpur itu kan eh, kita desainnya adalah kalau dari 9 ppg naik ke 10 ppg gitu misalnya ya, atau naik ke 11 ppg gitu misalnya. Makanya di overlay-nya dia kenaikan 1 ppg gitu ya. Jadi pada kedalaman 10.600 ya, lumpur kita itu harus minimal adalah harus 10 ppg untuk bisa menanggulangi kick yang terjadi. Ya, minimal harus 10 ppg. Kalau kita bisa mencapai lumpur kita di kedalaman 10.000 itu 10 ppg, ya lebih bagus. Kicknya akan lebih cepat selesai, gitu ya. Nah, tapi minimum, ya, paling mentok nih, pokoknya di kedalaman 10.600 itu harus sudah 10 ppg, supaya kicknya itu bisa ditanggulangi. Nah, gitu. Jadi gunanya overlay itu seperti itu ya. Ini jadi kalian eh, tolong kalian buat yang seperti ini ya, kalian kerjakan secara mandiri. Nanti kalau kalian sudah buat, ya, kemudian ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya. Tapi tanyakannya tidak di jam pelajaran, atau ya, jadi tidak di dalam kelas. Tapi silakan kalian menemui saya di kantor, jadi di luar jam kelas. Itu ya. Dan misalnya kalau sudah ada yang bertanya satu orang, ya, yang lain nggak usah lagi bertanya ke saya, ya, tanya kepada temannya. Ya, jadi ini untuk sebenarnya memaksa kalian sih untuk mengerjakan secara mandiri. Ya, kalau saya kasih di dalam kelas gitu ya, kadang kalian nggak mengerjakan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian yang berhubungan dengan nomor 4 dan 5 membuat LMW dan gradient fracture dan menentukan posisi intermediate casing su ini akan kita pelajari pada saat materi setelah well kick dan pressure control gitu ya. Setelah ujian yang pertama nanti kita baru belajar casing setting depth itu seperti apa, casing design itu seperti apa. Nah, jadi 4 dan 5 itu pending dulu.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita masuk ke distribusi tekanan pada sumur gitu ya ketika terjadi kick. Silahkan ya kalau ada ditanyakan saya berikan waktu. Ya silahkan langsung aja. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Bu, mengenai perhitungan di normal tadi. Itu batasannya diperoleh dari mana ya Bu? Apa dari hasil gradien itu tadi ya Bu? Sorry, perhitungan apa? Di normal Bu, yang di Excel tadi kan cuma sampai 14. Nah, itu Mm-mm. penentuannya dari mana ya Bu? Kok sampai cuma 14 gitu? Oh, saya mau tahu ujungnya aja. Karena kan kita punya nilai itu, gitu ya. Kemudian saya ingin tahu aja ujungnya dari data pemboran kita itu sampai di lumpur berapa untuk mengatasi itu. Jadi nggak ada batasan sebenarnya kalian mau buat sampai lebih daripada 14 silahkan, gitu ya. Tapi usahakan adalah sampai mengcover seluruh data pemboran yang ada. Begitu. Jelas? Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Oke. Silahkan. Ya Bu, mau izin bertanyakan, biasanya kan di sumur itu mungkin ada banyak formasi ya Bu, jadi banyak lapisan yang berbeda-beda. Nah itu lebih efektif untuk mengadjust lumpur pemboran atau dengan kayak casing semen per lapisan gitu ya Bu? Nah, casing mengadjust lumpur pemboran kan dilakukan adalah sebelum pada saat kita melaksanakan pemboran. Kalau casing semen itu kan pada saat pemborannya sudah selesai dilaksanakan. Jadi misalnya kalau pelapisannya eh, banyak gitu ya, kalau dia eh, misalnya nih gini nih, dari atas ke bawah misalnya ya, kita punya banyak lapisan gitu ya. Ada kan lapisan-lapisan yang nggak nggak mesti harus dia sama dengan 9 ppg kan hidrostatiknya. Bisa jadi lebih dari, bisa jadi kurang dari, kan gitu. Nah, formasi kita gitu ya, nggak pas 9 banget nih. Kadang ada yang 8,33, ada yang 8,7, ada yang 9, ada yang 9,3 gitu ya. Nah, kalau dia ketemu dengan yang 9,3 gitu ya. Nah, kita harus ubah nilai densitas lumpur kita untuk menanggulangi terjadinya kick. Kan gitu. Tapi kalau untuk formasi-formasi yang 8,7 gitu ya, 8,3 biasanya kita tetap aja pakai lumpur kita yang 9 ppg. Nah, gitu ya. Nah, kalau nilainya itu masih bisa ditanggulangi dengan kita menambahkan eh, tekanan lumpur. Kalau dari 9 ke 9,3 kan nggak terlalu jauh tuh densitas lumpurnya. Jadi masih kita bisa tambahkan dengan densitas lumpur, nggak perlu di casing. Nah, casing itu dilakukan adalah pada saat rentang penambahan densitas lumpurnya itu terlalu jauh dan kita nggak bisa eh, menambahkan densitas lumpurnya dalam waktu yang dekat. Misalnya nih, di kedalaman 1000 itu kita tahu tekanan formasinya itu 9 ppg gitu ya. Kemudian di kedalaman 1500 gitu ya, tekanan formasinya itu adalah 11 ppg. Itu kan cukup jauh nih rentangnya 9 ke 11. Nah, untuk kedalaman delta yang 500 feet, kita nggak punya cukup waktu untuk menaikkan densitas lumpurnya dari 9 ke 11. Nah, kalau seperti itu adalah lebih baik kita berhenti melaksanakan pemboran gitu ya di mana lah mungkin di sekitar 9,5 ppg gitu ya, kita casing dulu baru kita lanjutkan lagi pemboran dengan menggunakan densitas lumpur 11 ppg ya. Jadi kalau pada saat dia melakukan casing, proses pengesingan gitu ya, kan ada cukup banyak waktu nih, mulai dari dia harus casingnya harus
semennya harus kering dulu kan gitu. Ada waktu thickening time-nya kan gitu. Jadi kita punya banyak waktu untuk menaikkan densitas lumpur dari 9,5 ke 11 gitu. Jadi bukan berarti prefer yang mana gitu ya. Kita lihat kondisinya harus. Jadi bukan bukan prefer baik antara densitas yang kita naikin atau casing. Bukan, tapi dilihat case-nya. Nah, penentuan kita mau casing, meletakkan casing di kedalaman berapa, itu nanti kita pelajari setelah UTS. Ya, jadi casing setting depth itu nanti akan kita lihat dari data tekanan formasi dan tekanan fracture. Nanti kita akan belajar di situ. Ya, jadi di luar atau di kedalaman lain selain casing setting depth yang sudah kita tentukan, berarti penanggulangan tekanan formasinya itu menggunakan penambahan densitas lumpur. Itu. Gimana? Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Materi kita ini tinggal sedikit lagi sebenarnya. Oke, kita akan masuk ke memahami kondisi tekanan atau sebenarnya distribusi tekanan gitu ya pada sistem sumur kita pada saat sumur kita beroperasi normal dan pada saat terjadi well kick. Itu seperti apa? Nah, ini adalah distribusi tekanan normal yang grafik ini ya. Ini adalah distribusi tekanan normal di sumur kita, gitu ya. Pada saat normal aja gitu ya. Jadi tidak ada kick, tidak ada loss gitu ya, jadi normal. Kegiatan pemboran normal. Nah, yang di kiri itu adalah distribusi tekanannya, di kanan itu adalah keterangan dari gambar yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau kalian nanti pas belajar lagi gitu ya, di luar dari jam kelas ini, jadi kalian bisa cek nomor 1 itu penjelasannya apa, 2 itu apa, 3 apa, dan seterusnya. Ya, nomor 1 itu adalah tekanan yang diberikan pompa. Nah, kita tahu pada saat sebenarnya ya untuk menanggulangi tekanan formasi itu cukup dengan kalau yang normal ya, cukup dengan ketinggian lumpur yang ada di dalam sumur kita kan gitu, tekanan hidrostatik lumpur gitu ya. Itu cukup. Tapi ingat bahwa lumpur kita itu tidak hanya mengisi sumur kita kan gitu. Tapi dia harus bersirkulasi kan ya, mengangkat cutting dan sebagainya. Nah, pada saat dia bersirkulasi, mengangkat cutting kan ada friksi. Ya, ada kehilangan tekanan yang terjadi. Maka perlu adanya pompa. Pompa ini akan memberikan tekanan tambahan ke dalam lumpur sehingga lumpur itu bisa mengalir di dalam sistem kita. Itu ya. Jadi 1 itu adalah tekanan tambahan yang diberikan pompa. Ya bukan hanya untuk mengalir ya, termasuk adalah friksi tadi kehilangan tekanan di sepanjang sistem tersebut. Itu ya, itu adalah 1 tekanan yang diberikan pompa. Oke. Yang kedua, itu adalah garis yang merah, yang miring, gitu ya. Ini adalah tekanan hidrostatik dari lumpur yang mengisi drill string kita. Ya, ingat ya drill string. Ingat kalau lubang pemboran kita itu ada yang bagian drill string, di dalam drill string, di dalam pipa, ada yang di luar pipa, alias di anus, kan gitu ya. Oke. Itu yang nomor 2. Ya, tekanan hidrostatik. Makin dalam sumurnya ya tekanan hidrostatiknya makin besar kan. Nah, 3 ya, 3 ini geser ke sini gitu ya. Ini adalah 3 ya. Oke, 3 itu adalah kehilangan tekanan yang terjadi di bit gitu ya. Tentu di bit kita friksinya paling besar gitu ya, karena dia harus menggerus kan gitu. Kemudian ada jenis-jenis bit yang dia menyemprotkan lumpur juga untuk membantu proses penggerusan dari batuan. Ya, jadi kehilangan tekanan cukup besar di bit. Ya, ini 3, makanya dia arahnya adalah ke kiri, karena dia kehilangan tekanan. Kalau ke kanan kan tekanannya nambah, ya dia ke kiri. Nah kemudian 4, ya 4
4 itu adalah tekanan yang ada di anulus kita. Ya, itu adalah tekanan hidrostatik, bukan hanya lumpur ya, tapi lumpur yang sudah bercampur dengan cutting. Ya, makanya kemiringannya berbeda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 ini adalah lumpur saja, kalau yang nomor 4 ini adalah lumpur dan cutting. Oke, jadi sebenarnya secara normal ya, distribusi tekanan itu adalah 1, 2, 3, dan 4 ya, yang ada di dalam sumur kita. Nah, 4 itu yang normal, 4 itu tekanan 4 dan 2 gitu ya, tekanan lumpur yang ada di dalam sumur kita itu harus lebih besar ya daripada tekanan statik dari mat kita. Ya, benar ya. Kalau 1, 2, 3, dan 4 kan dia dinamik tuh tekanan sistem. Dia kan gerak tuh lumpurnya. Ya. Kalau kita gerak, tekanannya pasti lebih besar daripada kalau kita diam kan gitu. Ya. Jadi PM itu adalah tekanan matnya, ya, statik pada saat matnya itu diam, ya, pada saat tidak ada sirkulasi. Ya. Nah, yang menyebabkan dia normal adalah pada saat tekanan mat statik dan dinamiknya itu lebih besar daripada tekanan formasinya. Ya, normal dong, karena kan yang kita mau adalah tekanan mat kita bisa menanggulangi tekanan formasi. Jadi tekanan mat harus lebih besar daripada tekanan formasi. Ya, itu yang normal. Nah, yang tidak normal pada saat kick terjadi, gitu ya, sama ya, ada 1, 2, 3, 4 kayak tadi gitu ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Satu yang warna ungu ya, sama ada karena dia kan lumpurnya bersirkulasi. Ya, tapi perhatikan ya, tekanan yang ada di anulus yang nomor 4 dan tekanan matnya yang nomor 5 itu nilainya kurang dari tekanan formasi. Nih, yang warna 6, yang 6 ya, yang biru. Itu adalah tekanan formasi. Karena tekanan mat statik dan tekanan mat dinamik yang ada di anulus itu nilainya kurang dari tekanan formasi, maka terjadi kick. Dan gitu. Jadi ini adalah gambar distribusi tekanan pada saat terjadi kick. Ya, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah distribusi tekanan. Ya, pada saat tidak terjadi kick atau normal dan terjadi kick. Nah, sekarang kita akan melihat distribusi tekanan juga, tapi pada saat terjadi kick, tapi kalau dia sumurnya dibuka atau sumurnya ditutup. Sumur dibuka atau sumur ditutup, artinya kalau dibuka itu tidak digunakan BOP, ya, blowout preventer. Ya, jadi sumurnya nggak pakai BOP, itu adalah kondisi sumur terbuka. Kemudian ada kondisi sumur itu menggunakan BOP, artinya kondisi sumur ditutup. Ya, nah pada sumur yang tidak menggunakan BOP, ya, pada saat terjadi kick ini ya, ini di kondisi awal gitu ya, ini casing pressure, ini berarti adalah di anulus gitu ya, di anulus isinya lumpur gitu ya, anggapannya adalah lumpur aja ya, nggak ada cuttingnya, karena kan kalau kita menghitung cuttingnya agak susah gitu ya, harus tahu densitas cuttingnya, kemudian berat dari cuttingnya berapa, jadi kita asumsikan adalah sebagai lumpur gitu ya. Awalnya adalah isinya adalah lumpur semua gitu ya. Oke, maka distribusi tekanannya adalah di surface itu adalah 0 gitu ya, di bottom itu adalah sama dengan tekanan formasinya. Oke, kemudian ada kick masuk nih ya ke dalam anulus sumur. Ingat bahwa kick itu masuk selalu di anulus gitu ya, dia nggak mungkin melewati bit kemudian masuk ke dalam drill stream. Mungkin ada kasus-kasus tertentu gitu ya, kicknya sangat besar, misalnya ya, key-nya besar gitu ya, tekanannya besar,
sehingga dia menerobos bit dan masuk ke dalam drill string misalnya. Tapi kalau prosesnya seperti itu, gitu ya, maka tidak ada pilihan lain. Ya, sumurnya bukan hanya harus ditutup dengan BOP, tapi pipanya juga harus dipotong. Karena kicknya masuk ke dalam pipa. Gitu ya, tapi kondisi tersebut itu jarang terjadi. Biasanya kick itu adalah masuknya ke dalam anus. Makanya digunakan BOP ya, yang bisa menutup anulus dari pipa. Nah, tapi ini kita ngomongnya nggak pakai BOP dulu ya, yang ini. Jadi kick masuk ke dalam anulus gitu ya, mengisi ketinggian tertentu ya. Maka distribusi tekanan di anulus kita ya, itu adalah setinggi kick kita ya. Ini gambarnya agak kurang pas ya. Jadi seharusnya adalah sama dengan ketinggian kick yang ada di dalam sini, itu nilainya adalah PR atau tekanan formasi ya. Karena kick kita asumsinya adalah gas. Nah, gas itu biasanya tekanannya yaitu membawa tekanan formasinya sama dengan tekanan formasinya. Walaupun dia nggak sama persis ya, mirip-mirip. Karena makin ke atas sebenarnya harusnya tekanannya makin berkurang, dikurangi dengan tekanan hidrostatik dari gasnya gitu. Sama kayak lumpur kan, makin ke atas juga makin berkurang kan tekanannya, karena dia posisinya makin dangkal, berarti kan posisi tekanan hidrostatiknya makin kecil. Sebenarnya sama juga gas demikian gitu ya, harusnya berkurang juga sesuai dengan densitasnya kecil tadi. Tekanan hidrostatiknya itu kecil gitu ya, jadi pengurangan tekanannya itu tidak banyak. Oke, maka dari bottom pool sampai ketinggian dari kick itu diasumsikan nilainya sama dengan nilai tekanan formasinya. Ya, di atas pool maka tekanannya adalah sesuai dengan tekanan hidrostatik lumpur. Kemiringannya itu sama dengan kemiringan tekanan hidrostatik lumpur. Gitu ya. Jadi kemiringan yang ada di sini itu sama dengan kemiringan yang ada di sini. Karena jenis lumpurnya sama, gitu. Berarti tekanan hidrostatiknya sama, kemiringannya. Gitu ya. Kemudian karena sumurnya terbuka, tidak ada BOP, maka tidak ada yang menutup anulus dari sumur. Maka kick itu akan terus masukkan sampai penuh, mengisi permukaan, gitu ya, sampai di permukaan, maka sepanjang kolom sumur dari bottom pool sampai permukaan, distribusi tekanannya adalah sama dengan tekanan formasinya. Jadi ini gambar ini adalah gambar yang menunjukkan terjadinya blowout atau kick atau semburan yang tidak terkendali. Ini. Jadi bayangkan ya, kalau di lapangan pada saat kalian melaksanakan pemboran tidak pakai BOP, ya, kemudian ada kick, bayangkan tekanan formasi yang di bawah yang besar sekali itu dirasakan di surface, yang nilainya sama. Ya, makanya kalau ada blowout, ya udah pasti tamat semua yang ada di situ, ya pasti ya berpulang semua gitu ya yang ada di sana. Karena tekanannya besar sekali. Ya. Nah, kita tidak mau tentukan hal ini terjadi. Makanya yang selalu ada di lapangan itu adalah kondisi yang kedua, yaitu adalah kondisi ada kick tapi sumurnya ditutup. Artinya sumur tersebut menggunakan BOP. Oke. Nah, di sini sumur kita ya, diibaratkan sama seperti pipa U. Ya, kenapa sama seperti pipa U? Ya karena tadi kan ya sumur kita itu dibagi jadi dua daerah gitu ya. Satu daerah yang di dalam drill string, satu lagi daerah yang di anulus kan gitu. Jadi yang DP ini adalah drill pipe atau drill string pressure yang di surface, itu menggambarkan kondisi dalam drill string dan drill pipe. Terus yang di sebelah kanan itu adalah menggambarkan kondisi anulus dari sumur. Ya.
Ini sebenarnya gambarnya kurang, saya gambar sedikit aja ya di sini. Saya tambahkan kondisi yang belum ada kick, jadi kecil aja ya gambarnya. Jadi di kanan kiri, di drill pipe dan di casing itu isinya sama, adalah lumpur ya. Maka distribusi tekanan di anulus atau di casing dan juga di drill pipe itu akan sama ya, sama-sama tekanan hidrostatik dari lumpur. Jadi kemiringannya sama ya, nilainya sama persis karena sama-sama isinya lumpur yang sama. Gitu ya. Nah, pada saat pada saat kicknya masuk, gitu ya, kick masuknya ke anulus ya, dia membawa tekanan reservoirnya kan gitu ya, kicknya membawa tekanan reservoirnya. Maka di anulus yang dirasakan oleh casing gitu ya, tekanannya adalah sama, tekanannya adalah yang dirasakan dari bottom pull sampai ketinggian dari kick itu adalah PR gitu ya, sama dengan tekanan formasi atau tekanan reservoirnya gitu ya. Nah, di atas dari kick itu adalah isinya lumpur ya. Maka distribusi tekanannya adalah di atasnya adalah sama dengan kemiringan lumpur, hidrostatik lumpur. Ya. Nah, sedangkan di drill pipe seperti apa? Karena di drill pipe ya di kanan di casing itu di dasar bottom pull-nya adalah dirasakan PR, di drill pipe di dasar drill pipe-nya juga dirasakannya adalah PR juga dong, tekanan formasi. Kan pipa U dia. Ya, jadi di bawah itu akan merasakan tekanan yang sama. Ya, sedangkan dia dari bawah ke atas isinya adalah sama-sama lumpur. Maka di drill pipe gitu ya, atau di drill string di bottom hole-nya yang dirasakan adalah tekanan formasi. Kemudian sepanjang perjalanan dari bottom hole ke surface dia akan sama dengan kemiringan dari hidrostatik lumpurnya. Gitu ya. Nah, karena kita menggunakan BOP atau sumurnya ditutup, gitu ya, jadi kicknya tidak terus masuk nih, nggak terus nambah di sini kan, karena kan kita udah pakai BOP, jadi ditutup, kan gitu, jadi tidak ada kick lagi yang masuk. Karena kick kita itu densitasnya lebih rendah daripada lumpur kita, gitu ya, kan isinya gas nih, gas pasti lebih rendah daripada lumpur kita kan densitasnya, maka kick itu akan berjalan naik ke atas, gitu ya, karena perbedaan densitas, gitu kan ya, dia jalan ke atas, ya, ingat kick itu adalah membawa tekanan dari reservoir PR, maka di sepanjang kick gitu ya, lihat ya kedalamannya di bawah dan di atas ini ya, di warna hijau ini dia akan sama dengan PR ya, akan sama dengan PR tekanannya. Oke. Di atas dari kick seperti apa? Lumpur isinya, maka akan sama dengan tekanan hidrostatik lumpur kemiringannya ya. Kemudian yang dibawa dari lumpur apa? Dibawa dari kick apa? Ya lumpur juga. Maka sama-sama tekanan hidrostatik lumpur juga. Kan gitu. Ya. Jadi sekarang kita punya tekanan bottom pull itu bukannya tekanan reservoir, tapi adalah bottom pull pressure BP yang nilainya lebih besar daripada tekanan reservoir. Wajar nggak? Wajar. Karena kalau kita punyanya sama dengan PR, nanti ada kick lagi dong masuk gitu. Nah ini kan kicknya udah nggak masuk, berarti kan tekanan bottom pull-nya memang lebih besar daripada tekanan reservoirnya. Ya, jadi logis. Gambar ini tuh logis, ya. Nah kemudian distribusi tekanan di drill pipe seperti apa? Ingat, karena sumur kita adalah sama dengan pipa U, maka kalau di anulus itu tekanan bottom pull-nya adalah BP, maka di drill pipe tekanan di dasar sumurnya adalah juga BP.
ya adalah juga BP. Oke, karena di drill pipe dari bawah ke atas isinya adalah lumpur, maka distribusi tekanannya adalah distribusi tekanan hidrostatik lumpur. Ya, jadi kemiringannya sama nih yang semua lumpur-lumpur ini. Kemiringannya sama karena lumpurnya sama kan gitu. Ya. Kemudian gerak lagi nih. Ya, kita gerak lagi sampai ke surface. Ya, maka distribusi tekanannya ya tinggal dilihat kan. Ya, kita kan membawa tekanan dari reservoir kita. Maka tekanannya adalah sama dengan PR. Ini ya, sama dengan PR. Duh, sorry, susah. Ini ya, sama dengan PR. Oke, kemudian di bawah kick adalah lumpur, gitu. Berarti dia adalah sama dengan distribusi tekanan hidrostatik lumpur. Ya. Kemudian di pipe seperti apa? Karena sama kayak tadi ya, karena pipa di bawah dirasakannya adalah bottom hole pressure, di drill pipe juga dirasakannya adalah bottom hole pressure. Kemudian distribusi naik ke atas itu sama dengan distribusi tekanan hidrostatik lumpur. Ya. Jadi ini yang terjadi distribusi tekanannya pada saat terjadi peak untuk sumur yang menggunakan BOP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini ya, kalau di sumur yang ditutup, ya sama-sama di surface itu PR, gitu ya. Kan ini sama-sama PR nih, di surface. Untuk yang bagian anulus, dia tekanannya PR. Di sumur yang dibuka, untuk yang di anulus, tekanannya juga PR, ya. Tapi kenapa kok yang dibuka menjadi masalah blowout, sedangkan yang ditutup nggak terjadi masalah blowout? Nah, itu karena penggunaan BOP, kan ya. Kalau yang dibuka nggak ada BOP-nya, jadi sumurnya anulusnya terbuka, gitu ya. Jadi kicknya akan langsung keluar menyembur, gitu ya, dengan membuat tekanan yang besar. Nah, sedangkan kalau yang di sumur ditutup ada BOP, jadi anulusnya udah ditutup. BOP itu memberikan tekanan ya di surface supaya kicknya itu nggak keluar, nggak menyembur. Kemudian kicknya nanti dikeluarkan lewat mana ya, supaya dia hilang dari sumur, ada nanti namanya kill line gitu ya. Nanti ada dua kill line itu berfungsi untuk mengeluarkan kick, juga untuk memasukkan lumpur dengan densitas yang baru, yang lebih besar untuk menanggulangi tekanan dari formasinya gitu. Jadi nanti ada line-nya sendiri gitu ya. Oke. Nah, nanti di besok ya, kalian kan ketemunya hari Rabu ya kalau nggak salah. Besok pagi kita akan mempelajari yang ini nih ya. Untuk sumur-sumur yang pakai BOP ada kick. Bagaimana kita menanggulangi kicknya? Jadi nanti ada 4 metode yang kita pelajari, gitu ya, dibagi jadi 2 pertemuan. Ada metode driller, ada metode batch, kemudian ada metode concurrent, dan ada metode volumetric, gitu ya. Ada 4 metode yang akan kita pelajari. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri kelasnya? Silakan ya. Ya, silakan aja langsung. Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu, tadi mohon maaf, saya kurang paham juga. Yang dari yang tipe yang B sama C yang gambar ada kicknya yang di tengah dan yang di atas sendiri menuju surface itu, kalau yang hampir menuju surface itu otomatis dia itu penanggulangannya bukan lagi pakai ini ya Bu, lumpurnya tadi yang di apa namanya diinjection ke dalam lubang itu. Nah, yang paling bawah ini Bu, berarti itu otomatis langsung Yang paling bawah. arahnya ke BOP ya Bu, ke akumulatornya yang buat nahan dari tekanan kicknya itu tadi Bu. Iya, kan BOP itu dia tidak bisa selamanya aktif. Jadi BOP itu dipasang di sumur, tapi kalau dia
tidak ada kick, dia nggak aktif. Kalau dia aktif menutup anulus, kan sirkulasinya berhenti dong. Iya nggak? Kan kita maunya adalah lumpur itu di anulus kan tetap membawa cutting keluar kan ke permukaan. Jadi pada saat pembuatan normal, BOP tetap dipasang, tapi dia nggak aktif sifatnya. Jadi tetap terbuka, membuka anulus. Pada saat ada kick, gitu ya, kan dia membawa tekanan PR nih. Nah, BOP itu dia langsung tahu, oh ini tekanan di anulus ini besar banget, gitu ya. Maka dia langsung BOP-nya aktif tuh bekerja, menutup anulus. Dan BOP ini bekerja hanya sementara, sampai kick-nya itu keluar dari sumur. Oke, nah keluarnya kick dari sumur gitu ya, itu bisa menggunakan bantuan dari lumpur. Maksudnya tadi ya metode-metodenya banyak. Kalau metode driller adalah kita memasukkan lumpur yang sama densitasnya gitu ya, seperti tadi yang sebelum terjadi kick. Misalnya pada saat terjadi kick, lumpur kita densitasnya 9 nih, gitu ya. Kemudian kan 9 ini kan sebenarnya tidak bisa menanggulangi tekanan formasi, gitu ya. Makanya ada kick. Kemudian dibantu dengan BOP kan supaya untuk kicknya nggak nambah lagi kan itu, ya. Nah kemudian untuk membuang kicknya kan kicknya tuh naik naik naik. Selain karena naik akibat dari tekanan apa beda densitas gitu ya, karena gas itu pasti akan naik ke atas. Juga bisa dibantu dengan mensirkulasikan lumpur yang sama. Misalnya kalau metode driller adalah ditambahin tuh dari drill pipe, dimasukin lagi lumpur yang sama 9 ppg. Kan drill pipe-nya nggak nggak terhalang kan, masih open kan drill pipe. BOP kan hanya menutup anulusnya. Jadi drill pipe-nya masih open, masih bisa tuh kita masukin lumpur dari situ kan gitu. Jadi dimasukin lumpur yang sama, didorong sikitnya itu selain dari beda densitas dibantu dengan kick yang 9 ppg itu untuk membuang kicknya itu keluar dari sumur. Ya, jadi pakai kill line tadi ya dibuang. Ya. Nah, setelah terbuang ya kan masih dibantu dengan BOP, makanya tidak terjadi kick. Tapi kalau BOP-nya dilepas, kicknya masuk lagi dong, karena lumpur kita masih 9 ppg, kan gitu. Kan tidak bisa menanggulangi tekanan PR-nya. Oke, makanya harus kita buat tetap lumpur dengan densitas yang baru, yang bisa menanggulangi tekanan formasi. Kita buat yang baru, kita masukin dari drill pipe. Kan drill pipe-nya terbuka tuh tadi. Kita masukin ke drill pipe, ya dari drill pipe, lumpur yang tadi lama, kebuang juga keluar gitu kan ya, sama lewat jalur yang tadi kick itu keluar gitu ya. Setelah semuanya terganti dengan lumpur yang baru, nah BOP-nya nggak aktif lagi, terbuka lagi dia, BOP terbuka nanti. Jadi pemborannya akan balik lagi seperti yang ke semula gitu ya. Kita bisa melaksanakan pemboran, anulusnya terbuka, lumpur cuttingnya bisa lagi bersirkulasi masuk ke tadi ya peralatan surface facilities, pemilahan dan sebagainya. Gitu. Gimana? Menjawab? Baik, Bu. Terima kasih sudah menjawab sekali. Oke. Ada lagi yang bertanya sebelum saya akhiri perkuliahannya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita ketemu besok ya, offline di kelas. Besok sekitar 6:30, ya mungkin antara 6:30 atau 6:30 lebih sedikit gitu ya. Di antara itu, yang pokoknya jangan lupa datang gitu ya. Nanti habis sahur, kalau tidur jangan lupa pasang alarm, gitu ya, karena ujian kita nanti memang perhitungannya adalah banyaknya adalah ke yang hari Rabu dan yang minggu depan. Ya. Oke, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu besok. Terima kasih semuanya. Saya akhiri Zoom-nya.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.